Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama mari kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan iman Islam dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan silaturahmi di mana Rasulullah SAW sabda barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat dan salam tanpa kita hadirkan kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Farhan, sudah berapa lama jadi mualaf Farhan? Dari 2018. 2018. 5 tahun. Ayah mak masih non muslim, ayah sendiri ya. Sekarang kuliah di perawatan usul. Insyaallah saya sebagai penyuluh agama ingin saling berbagi, belajar. Mungkin untuk malam hari ini kita kajiannya terkait badal haji. Jadi badal haji itu mewakili haji untuk orang lain. Jadi satu yang pertama, tidak sahnya badal haji sementara yang diwakilkan oleh orang lain, sementara posisi kita mampu nih, tapi digantikan oleh orang lain, itu gak sah badal hajinya. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan tidak boleh menggantikan haji wajib dari orang yang mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri. Ibnu Muzir berkata, para ulama sepakat bahwa siapa yang punya kewajiban menunaikan haji dan dia mampu untuk berangkat haji, maka tidak sah jika orang lain menghajikan dirinya atau mewakilkan dirinya. Hadis Al-Mu'ni nomor 105. Yang kedua, badal haji hanya untuk orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau untuk orang yang tidak mampu secara fisik, atau untuk orang yang telah meninggal. Jadi orang yang meninggal nanti Farhan ini bapaknya dapat hidayah ke Islam, saya sekarang mengizinkan haji kesempatan nanti saya lah, abah saya kan baru meninggal ya, bapak saya 40 hari lebih. Jadi ada saya buatnya haji, ya, itu boleh. Ketiga, badal haji bukanlah untuk orang yang tidak mampu secara harta atau miskin, sebab jika seorang tidak mampu secara harta, ia terbebas dari kewajiban haji. Jadi orang miskin nih kalau diwakilkan sama yang lain itu naik haji nggak wajib, karena kita nggak mampu kan. Karena haji itu kan bagi orang yang mampu di Islam. 4, orang menunaikan haji untuk orang lain harus sudah menunaikan haji. Nah jadi saya wakil abah saya yang meninggal, wajibnya saya haji dulu baru boleh. Jika ia belum haji untuk diri sendiri, lalu ia menghajikan orang lain, hajinya akan jatuh pada dirinya sendiri. Oh, berarti saya belum haji, saya hajikan abah saya, orang tua saya, bapak saya, haji saya dulu. Lalu yang keduanya nanti baru beliau. Yang kelima, wanita boleh membadalkan haji laki-laki, begitu pula sebaliknya. Oke, berarti perempuan boleh membadalkan saudaranya laki, abangnya atau bapaknya. Itu juga laki-laki boleh membadalkan mewakilkan haji mamanya atau kakak perempuannya. Berarti boleh, tidak ada batasan laki dan perempuan. Yang keenam, tidak boleh seseorang membadalkan haji 2 orang atau lebih dalam sekali haji. Badal haji hanya boleh untuk 1 orang. Begitu pula umroh. Namun apabila seorang berhaji untuk orang dan berumroh untuk yang lainnya lagi dalam 1 tahun, hal itu sah asalkan dia sudah pernah berhaji atau berumroh untuk diri sendiri. Hadis fatwa al-Lajnah Daimah nomor 58. Berarti haji berbarengan atau 1 tahun itu membayarkan haji untuk umroh maupun haji tidak boleh lebih 2 orang. Dia harus 1 orang, satu haji 1 orang, umroh 1 orang. Dan itu tadi wajib
dia haji dulu atau dia umroh dulu. Dia umroh untuk dirinya sendiri. Jadi intinya Farhan membadalkan haji orang tuanya atau kakaknya tidak boleh selalu kakak dan bapak, bapak dan abang, tidak boleh selalu satu. Jadi berarti sekali pergi haji itu hanya untuk satu orang, tidak boleh dua orang. Yang kedua, tidak boleh bagi seseorang membadalkan haji dengan maksud untuk mencari harta. Seharusnya tujuan membadalkan haji adalah untuk melakukan ibadah haji dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan siapa berhaji hanya ingin mencari makan, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Namun siapa yang niatnya memang ingin berhaji, maka ia mendapatkan pahala haji. Berarti berhaji itu tidak mencari uang, mencari harta, mencari makan, pekerjaan. Memang dia haji ibadah. Dia dibolehkan. Karena kalau dia niat mencari makan, maka dia tidak akan mendapatkan makanan sedikit pun. 8. Lebih utama jika seorang anak membadalkan haji kedua orang tuanya atau kerabatnya membadalkan haji kerabatnya, namun jika orang lain dan kerabatnya yang membadalkan juga boleh. Oke, berarti kedua orang tua kita diwajibkan itu anaknya, tidak boleh baiknya, alangkah baiknya untuk anaknya, untuk kedua orang tua kita yang berhaji. Tapi orang lain juga boleh. Tidak ada, intinya Islam tidak mempersulit, tapi alangkah baiknya itu anaknya, anak kandungnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya mengenai lebih utama mana, apakah si anak membadalkan haji orang tuanya sendiri ataukah menyewa orang lain untuk menghajikannya. Beliau menjawab, jika engkau menghajikan orang tuamu dengan dirimu sendiri lalu bersungguh-sungguh menggunakan hajimu tersebut, itu lebih baik. Namun jika engkau meminta orang lain untuk membadalkan haji orang tuamu, mana orang menghajikan punya agama yang bagus dan amanah, tidak mengapa. Oke. Paham ya? Oke, mungkin untuk malam ini kajian kita terkait membadalkan haji sekian. Untuk selanjutnya mungkin terkait Idul Adha, kajian kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.